Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa inna afdalal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Syarah Salah Satu Usul. Untuk pertemuan kali ini masuk pada Al-Martabatus Sadisatu, martabat yang ketiga atau tingkatan yang ketiga, yakni Al-Ihsan, ihsan. Jadi pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan tentang Islam, iman, lalu kemudian ihsan. Yang iman kemudian sudah dirincikan pokok-pokok keimanan, iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan yang terakhir takdir. Sekarang masuk kepada yang ketiga adalah ihsan. Ihsan ruknun wahidun, rukun yang satu. Jadi tidak ada cabangnya. Kalau Islam kan ada cabangnya 5, kalau iman ada cabangnya 6. Ini ihsan ya ihsan. Ihsan yang kemudian disebut oleh Nabi dalam hadis, anta budallaha, engkau menyembah Allah atau engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau itu melihat dia, melihat Allah. Tentu saya ingin memaknai melihat di situ tidak betul-betul melihat secara fisik ya. Jadi kalau sedang sholat ibadah, jangan menggambar-gambarkan seperti apa wujud Allah, bentuk Allah gitu. Jadi karena kata rohu, seolah-olah engkau melihat Allah, itu bukan dimaksudkan seolah-olah melihat dalam pengertian hanya ingin tahu seperti apa wujudnya Allah, bukan gitu. Tapi kita menganalogkan seperti Bapak Ibu kita semuanya, kalau berhadapan dengan seseorang, umpamanya bertamu, ya, atau kita berkunjung, atau misalkan kalau yang muda di kampus, seorang mahasiswa akan ketemu dengan dosen. Kita punya kepentingan dengan dosen. Dosen itu yang akan menjadi pembimbing skripsinya. Dosen itu orang yang ya dihormati karena dia guru dan seterusnya. Maka seorang mahasiswa yang akan ketemu dengan dosennya betul-betul ya, kalau berhadap itu berhadapan dengan serius. Jadi dosen itu ada benar-benar di hadapan dirinya. Jadi jangan sampai pas bertemu dengan dosen, mahasiswa malah celean, mahasiswa ungap-angop, mahasiswa malah tidak melakukan sikap yang kurang pas. Nah biasanya manusia kan begitu. Bapak sowan ke Pak Wali Kota, Pak Sultan, Gubernur, dan seterusnya. Tentu karena tahu orang yang akan kita datangi orang yang terhormat, tentu kita pun akan menyesuaikan diri. Tidak ada yang berani angop yang di hadapan Sultan. Tidak ada yang berani ya macam-macam lah, tidur, ngalamun. Ini kamu sedang bertemu dengan saya kok malah ngalamun. Nah, jadi gitu. Maka kita sedang sholat, kita beribadah pada Allah pun, yaitu seolah-olah. Jadi seolah-olah itu bukan sebenarnya seperti harus melihat dan apalagi membayang-bayangkan. Tidak harus begitu.
ya berhadapan. Nah, jadi engkau beribadah pada Allah itu ka'annaka tarahu. Jadi seolah-olah engkau sedang melihat atau sedang berhadapan. Fa in lam takun tarahu, sekalipun kamu tidak bisa melihatnya. Dan kita tidak bisa melihat Allah per hari ini, kecuali nanti orang-orang yang bisa melihat Allah adalah orang-orang yang sudah berada di surga. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Jadi orang-orang yang yarju berharap berjumpa dengan Allah, melihat langsung dengan Allah, maka di sininya di dunianya harus beramal soleh dan tidak melakukan kesyirikan. Fa in lam takun tarahu, jika kalian tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka. Sesungguhnya dia Allah itu melihat kamu. Ya, jadi sekalipun kita tidak melihat Allah secara langsung, tetapi harus ditanamkan keyakinan ya Allah itu melihat kita. Sehingga bahasa lain, kalau beribadah itu harus sungguh-sungguh. Ya. Jadi beribadah itu harus sungguh-sungguh. Inilah makna dari ihsan. Ihsan penerapannya di dalam ibadah jadi seperti itu prakteknya. Karena kalau tidak ada ihsan ya tidak ada praktek, nanti ibadah itu semaunya. Maka ibadahnya jangan ngebut. Kalau sedang sholat rukun-rukunnya itu harus tumakninah, ditenang, jangan ngebut. Nah, karena kita yakin Allah sedang memperhatikan kita. Al-ihsanu dodul isa'ah. Ihsan itu lawan kata dari al-isa'ah. Isa'ah itu buruk. Jadi lawan dari ihsan adalah ya buruk. Ihsan itu mudahnya baik. Jadi lawan dari baik itu buruk. Ihsan dalam hal apa saja? Fayadulu al-ma'ruf li ibadillahi fi malihi wa ilmihi wa badanihi. Ihsan itu bisa berlaku pada harta. Jadi harta pun harus ihsan. Jadi memperlakukan harta kita itu harus baik. Wa ilmihi, ihsan terhadap ilmu. Terhadap ilmu pun harus baik. Wa badanihi, ihsan terhadap badan. Jadi terhadap fisik kita pun harus ihsan. Bagaimana ihsan terhadap harta, ilmu, dan badan? Di sini pengarang kitab mengatakan, fa'amal malu, adapun tentang harta. Jadi gimana nih kita berbuat ihsan terhadap harta? Berbuat ihsan terhadap harta itu adalah fayunfiqa wa yatasaddaqa wa yuzakki. Cara berbuat ihsan terhadap harta itu adalah berinfak, bersedekah, berzakat. Nah itu. Jadi mohon maaf kalau kita tidak gemar infak, tidak suka sedekah dan tidak mau zakat, padahal hartanya ada, hartanya cukup, hartanya banyak, berarti kita ini kategori orang yang tidak ihsan. Apalagi sebut dengan tabdir ya, mubadir, cuman menghambur-hamburkan uang. Kalau ada panggung, joget, nyawer biduan, itu kan dihambur-hamburkan supaya disebut Pak Bos, lalu kemudian punya anak buahnya disawer, tapi dalam pengertian ya tidak sesuai, tepat sasaran. Jadi kalau mau ihsan terhadap harta ya sedekahkan sesuai dengan keperluannya, haknya, wa yazaki, dan jangan lupa dizakati. Jadi itulah ihsan terhadap harta. Jadi kalau tidak disedekahkan, tidak dizakatkan, tidak diinfakkan, dia dianggap ya tidak ihsan hartanya. Jadi harta itu percuma saja. Ya. Nah, misalkan contoh ya, kita punya harta 1 juta. Harta 1 juta itu kita sedekahkannya Rp1.000 umpamanya. Kecil ya, 1 juta tapi disedekahkannya atau diinfakkannya Rp1.000. Maka sesungguhnya hakikat harta yang sebenarnya itu yang 1.000 itu. Jadi istilahnya yang 1.000 itulah yang akan menemani kita di akhirat. Yang 900 sekiannya itu harta yang mohon maaf itu tidak bermanfaat. Jadi yang bermanfaat itu justru yang akan menolong kita. Sehingga maka kita perlakukan pula ihsan itu. Ya. Jadi ada satu ceritanya, itu di kotak infak itu Pak ya. Nah, kotak infak, kotak Jumat atau kotak seperti ini ya, yang sering kan kotak Jumat tuh.
ketika selesai Jumatan itu kotak infak dibuka. Setelah dibuka ternyata isinya macam-macam. Ada yang warnanya merah 100.000, ada yang biru yang 50.000, ada yang hijau-hijau ya 1.000, 2.000 ada. Itu eh, apa namanya? Ketemulah si uang 1.000 dengan uang 100.000. Ketemu yang 1.000 ketika melihat yang 100.000 kaget gitu. Loh, kok kamu masih mulus? Kata 100.000 melihat yang 1.000, loh kok kamu sudah lusuh sekali gitu. Nah, lo kok kamu bisa lusuh? Nah, saya sering dipegang oleh setiap orang. Kalau yang 100.000 jarang dipegang setiap orang. Jadi badannya masih mulus. Kamu enak ya, badanmu masih mulus, tidak rusak begini. Karena sering dipegangnya tidak oleh banyak orang. Kata si 100.000, ya kamu yang enak. Saya ini jarang ada di masjid. Kalau kamu sering ada di masjid. Saya pengen ke masjid tapi kamu enggak. Saya enggak pernah ada di masjid. Tapi kamu itu 1.000 ada di masjid, ada di pengajian. Jadi justru kamu yang enak. Karena kamu yang bisa menemani nanti di akhirat. Ini istilahnya begitu ya. Nah, jadi itulah yang disebut dengan ihsan. Jadi ihsan itu menggunakan ya sesuai dengan keperluannya. Wa afdalu anwa'il ihsan bil mali az-zakah. Dan seutama-utama ihsan dalam harta itu adalah zakat. Tadi ada infak, ada sedekah, ada zakat. Di antara sekian ya yang dilakukan terhadap harta kita adalah afdalul ihsan bil mal az-zakah. Seutama-utama ihsan dalam bab harta adalah zakat. Karena zakat itu ya memang prinsipnya sudah wajib. Jadi kalau wajib jika tidak ditunaikan berarti berdosa. Sehingga yang paling utama, yang paling afdal adalah zakat. Lianna zakata ahadu arkanil Islam. Karena zakat itu bagian dari rukun-rukun Islam. Wala yatimu islamul mar'i ila biha. Tidak sempurna keislaman seseorang kecuali dengan zakat. Padahal hartanya sudah cukup, sudah masuk nisab, maka lebih sempurna jika orang berislam itu mengeluarkan zakatnya. Jadi kalau ada yang sudah mampu dan sudah nisab dalam bab zakat, kok tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka Islamnya tidak sempurna. Karena wala yatimul islamul mar'i illa biha. Wa hiya ahabbu an-nafaqati ila Allah azza wa jalla. Dan ia pun termasuk nafkah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya lidzalika ma yajibu 'alal insani min nafaqatin li zawjatihi wa ummihi wa abihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi wa bani ikhwati wa akhwatihi wa amamihi wa ammatihi wa khalatihi ilal akhir. Nafkah itu bisa diberikan pertama kepada istrinya atau kepada pasangannya. Nah, itu kan kewajiban suami memberi nafkah kepada istri. Betul, itu kewajiban. Tetapi ya tidak apa-apa, itu kebaikan, namanya ihsan. Jadi gaji bapak itu kan yang terbaik diberikan kepada istri daripada diberikan kepada tetangga, kepada orang lain, atau kepada selingkuhannya. Jadi urutan nafkah itu yang terdekat dulu kepada istrinya. Ibu seorang istri ada yang bekerja. Nah, seorang istri bekerja itu tidak wajib. Yang wajib bekerja itu suami. Jadi yang berdosa suami jika tidak bekerja atau tidak memberi nafkah. Kalau istri tidak bekerja, tidak wajib. Tapi apakah seorang istri itu boleh bekerja? Boleh. Maka seorang istri yang bekerja, umpamanya ya, kalau PNS sama-sama PNS atau ya apa pedagang juga sama-sama menggeluti
dagangnya, bisnisnya masing-masing, suami pegang bisnis apa, istri pegang bisnis apa, sama-sama bekerja, tidak apa-apa. Maka walaupun itu bukan tanggung jawab istri, bukan kewajiban istri memberi nafkah kepada keluarga, niatkan sebagai sedekah. Ini untuk membantu suami, niatkan sedekah. Itu yang akan menjadikan pahala. Karena di urutan yang paling dicintai memberikan nafkah itu li zaujatihi, ya, memberikan nafkah kepada pasangannya. Kemudian wa ummihi wa abihi, kepada kedua orang tuanya, bapak ibunya. Maka bersyukur yang masih ada orang tua, sempatkan. Jadi walaupun sudah punya istri dan anak, ya sempatkan memberi juga untuk orang tuanya. Kalau belum bisa memberikan, biasanya mohon maaf Bu, belum bisa berbagi, ini kebetulan kebutuhan rumah tangga, ini anak ini masih belum cukup umpamanya. Jadi memang urutannya itu istri dulu atau pasangan dulu. Ada lebih, kita sempatkan kepada orang tua, wa ummihi wa abihi. Kemudian wa dzurriyyatihi. Nah, baru kepada duriat-duriatnya, keturunan-keturunan yang lainnya. Biasanya lebaran suka bagi-bagi angpau ya. Jadi bagi-bagi angpau itu anak-anak diundang, dibagi-bagikan, ternyata ada duriatnya yang tidak dibagi. Istilah memberi itu jangan sampai berbagi kepada orang lain disebut dermawan, ternyata saudara sendiri saja terabaikan. Ya jangan begitu pula. Jadi diingatkan, oh ini ada saudara nih, ini sama-sama berbagi, ya dia juga dikasih. Wa ikhwanihi wa bani ikhwatihi wa akhwatihi, dan seterusnya, saudara-saudaranya, anak dari saudara-saudaranya, berarti mungkin keponaannya. Kemudian baru wa amamihi wa amatihi wa khalatihi, baru bibi-bibinya, paman-pamannya. Nah, di sini menurut pengarang kitab, jadi dalam mendistribusikan harta yang ihsan itu ya kira-kira begitu urutannya dulu. Jangan sampai berbagi kepada orang lain banyak sekali, orang tuanya sendiri diabaikan. Padahal yang terdekatnya yang itu lebih urutan ihsannya, harusnya orang terdekat kok malah mohon maaf istilahnya kurang, sengsara, tapi disebut oleh masyarakat beliau orangnya dermawan loh gitu. Padahal yang terdekatnya, maka cara yang seperti itu dalam membagikan harta itu perbuatan yang tidak ihsan. Yang berikutnya, wa amma bi ilmihi. Terus bagaimana ihsan terhadap ilmu? Nah, terhadap ilmu juga harus ihsan, harus berbuat baik. Ihsan dalam berbuat ilmu atau dalam ilmu itu adalah fa innahu yubadilu ilmihi li ibadillah ta'liman fil khalaqat wal majalisi al-'amah wal khassah hatta law kunta fi majlisil qahwah. Ini. Jadi ihsan dalam ilmu itu adalah kita menempatkan diri sebaik-baiknya ketika kita menerima ilmu, baik di dalam halakoh-halakoh atau dalam majlis-majlis. Seperti ini kan majlis atau halakoh, baik yang sifatnya al-ammah atau al-khosoh. Ya, ada dakwatul ammah, dakwatul khosoh. Ya, kalau khosoh itu secara intensif, mentoring, halakoh, liko dan sejenisnya. Dan secara umum yang jumlahnya lebih luas sampai kepada tablik akbar umpamanya, selama kita ingin memang beristifadah terhadap satu ilmu, maka kita harus menghormati majlis ilmunya. Itulah ihsan. Hatta law kunta fi majlisil qahwah. Qahwah itu ngopi. Sekalipun dalam ngumpul-ngumpul yuk ngopi. Nah, ketika ngopi pun, ngopi bareng, itu kan ada ngobrolan. Dalam obrolan itu pun mungkin ada ilmu, ada diskusi. Nah, karena di situ tahu sedang masuk ke dalam ranah diskusi ilmu, maka kita pun berusaha untuk bagaimana menghormati.
bukan menghormati kohwahnya, menghormati kopinya, tapi menghormati ini yang sedang didiskusikan adalah sesuatu yang bermanfaat atau ilmu. Jadi penting menjaga adab di dalam majelis-majelis ilmu. Ya, termasuk fi majlisil kohwah. Jadi sambil ngopi pun kalau yang dibicarakan ilmu ya maka kita harus segera menyesuaikan sikap kita. Ini kita sedang menghormati ada satu pembicaraan ilmu di dalam majelis kohwah itu. Kemudian di dalam majelis-majelis itu kita juga harus mengambil isti'malal hikmah fi hadzal bab. Jadi mengambil hikmah. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita ini setiap ketemu orang harus menghasilkan ilmu gitu. Ya. Jadi berbicara dengan siapapun harus mendapatkan ilmu. Duduk dengan siapapun harus ada ilmu. Alhamdulillah tadi saya ketemu dengan si fulan. Padahal berbicara tentang kesehatan, dia bercerita bla bla bla, alhamdulillah saya dapatkan ilmu yang banyak. Ternyata pentingnya tentang hal ini karena itu bisa mengakibatkan merusak kesehatan. Padahal pembicaraan biasa. Jadi apalah ya. Jadi berbicara dengan siapapun jangan terlalu melebihkan, mengunggulkan kita cerita yang banyak, tapi kita saling menjual beli. Menjual beli itu kita bisa menangkap ada ilmu yang bisa didapat. Kesempatan nih, karena dia sedang bercerita tentang sakitnya dia, umpamanya dia sakit, saya sudah 2 tahun Ustaz sakit ini bla bla bla, umpamanya kan kita juga ikut bercerita atau mungkin bertanya, kan jadi tahu oh ternyata sebab sakit seperti ini karena ini karena ini karena ini, jadi ilmu. Di apapun ya. Jadikan itu menjadi ambil hikmah, istifadah. Itu namanya ihsan dalam ilmu. Mungkin orang bicara politik, wah nggak suka politik kok dibicarakan. Tapi siapa tahu di balik itu mungkin ada kebaikannya enggak. Ya kita ambil hikmahnya, ambil ilmunya. Wan fala tasqilu 'alan nasi haitsu kullama jalasat majlisan. Ya kalau dalam satu majelis memang baiknya itu tidak usah lama-lama. Jangan terlalu berat. Ya, jangan terlalu berat. Biasanya kalau tradisi di Muhammadiyah ngaji itu ya 1 jam itu sudah cukup. Tapi ada yang ngaji itu wah kuat lama sekali juga, bagus juga yang kuat ya. Tapi kan tidak semua orang kuat. Undangannya dari jam 8 malam. Sambutan banyak sampai jam 11 malam. Ngajinya baru jam 12 malam. Saya dulu di kampung itu sedang diminta ngisi pengajian, lalu undangan jam 8, dah tepat waktu jam 8. Nanti warna-warni acara, sambutannya, setiap sambutan seperti memberi ceramah. Yang sambutannya banyak, baru ngisi pengajian jam 11 malam, Masya Allah. Tapi ada yang kuat ya enggak apa-apa. Tapi kalau di sini ya, dalam kitab ini dianjurkannya ya jangan yang berat-berat. Berat-berat itu dalam masalah waktu, ya majelisnya jangan berat. Saya dulu juga dari kecil di Kuningan diajarkan oleh guru-guru, ya, ketua PDM kan sering ngisi pengajian, sering ngasih tahu, kalau ngaji itu jangan lama-lama. Itu paling tidak 45 menit, maksimal 1 jam. Itu sudah cukup efektif, bagus, di tingkat konsentrasinya cukup. Tapi kalau sampai ngaji 2 jam, 3 jam, mungkin ya ada yang konsen, tapi mungkin banyak yang sudah tidak konsentrasi. Tapi tentu beda-beda ya, bagus. Tapi kalau di sini diingatkan, fala tasqil, jangan tasqil itu jangan berat. Ya. Liana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhawalahum bil mau'idah wala yaksir. Karena Rasulullah itu biasa memberikan mau'idah, biasa memberikan nasihat, tetapi wala yaksir, tidak banyak gitu. Jadi ada pesan-pesan singkat. Coba kadang dalam hadis itu cuman kalimatnya la tagdob, jangan marah ya. La tagdob walakal jannah, selesai. Jadi pesannya itu sampai. Ya, pesannya sampai. Misalkan dalam khutbah Jumat nih ya, kalau Bapak memperhatikan ada penceramah itu yang panjang sekali khutbahnya. Ada yang singkat. Kalau melihat merujuk kepada tuntunan fikih sesungguhnya di antara baiknya kepahaman agama seseorang itu justru yang melihat khutbahnya pendek, bukan khutbahnya panjang.
Tidak salah dan tidak berdosa. Khutbah Jumat 30 menit tidak salah, 1 jam pun nggak salah. Tapi justru pesan-pesan Nabi kalau khutbah ya pendek saja. Sehingga durasi khutbah Jumat itu ya ratanya menurut saya ya 15 menit sampai 20 menit cukup. Tapi kalau sudah 30 menit ya sudah Anda konsen. Bapak-bapak kalau Jumatan itu baru datang saja sudah langsung tidur kok. Apalagi 30 menit terus pesan apa yang akan dapatkan kan khutbah itu kan ingin mengambil pesan, mau itu. Ya. Kalau istilah pembicaraan saya kami di Muhammadiyah ya. Kalau yang isi pengajian atau ceramahnya dari majelis tarjih itu biasanya pembicaranya pendek. Tapi kalau dari majelis tablik biasanya uraiannya panjang. Karena senang tablik. Kalau yang tarjih tadi karena sering memahami ya sesungguhnya tidak harus panjang. Tapi sekali lagi maknanya bukan salah, tidak berdosa, tapi juga akan baik sekali memperhatikan beberapa panduan ya. Jadi yang tidak memberatkan. Kalau khutbah Jumat 15 sampai 20 menit ya cukup itu. Ya, jadi konsentrasinya masih dapat. Ya. Jangan sampai ada satu cerita, ada orang itu Pak ya, Jumatan. Setelah Jumatan, awalnya memang dia datang agak awal tuh, masih sepi masjidnya. Terus setelah selesai Jumat, dia aneh. Karena di masjid yang dia temukan itu, kok di masjid ini nggak ada khutbahnya. Jadi tahu-tahu sudah nggak ada orang. Cerita-cerita di masjid ini aneh. Masa Jumatan nggak ada khutbah? Padahal dia yang tidur. Sejak awal tidur, sedang khutbah pun nggak tahu kalau sudah khutbah, tidur. Tahu-tahu sudah salam, orang sudah bubar. Jadi aneh, sini kok nggak pada khutbah. Itu ya cerita-cerita yang sesungguhnya dia tidur. Jangan sampai begitu. Jadi Nabi biasa memberikan li'anan Nabi sallallahu karena yatahawalahum bil mau'idah wal la yaksur. Nabi memberikan mau'idah tapi tidak banyak. Ya, tidak banyak kita maknai tidak terlalu lama. Mohon maaf, di sini dalam kitab disebutkan li'anna nufusa tas'amu wa tamullu. Ada kalanya jiwa itu bosan. Ya wajar ya manusiawi. Ada kalanya jiwa itu bosan. Jadi kalau terlalu lama lebih dari 1 jam menurut saya itu sudah bosan itu lebih 1 jam. Makna bosan di sini mohon maaf bukan menyepelekan ilmu ya bukan. Tapi justru di sini menghargai orang ingin ilmu itu konsentrasi manusia kan terbatas. Karena bisa jadi ada kebosanan. Faida malalta wadokta. Jadi kalau orang sudah bosan maka rasanya menjadi lelah gitu. Kalau sudah lelah yang konkretnya yang ngantuk gitu. Hanya tausiah mau'idah itu yang seharusnya diambil malah menjadi tidak dapat apa-apa. Karena jadi tadi bosan. Ya, saya juga berbagi bapak-bapak yang mengisi ceramah atau mengisi khutbah Jumat dan seterusnya. Materi juga menurut saya baiknya itu materi itu jangan diulang-ulang. Jadi sampai punya ciri khas. Ini beliau kalau khutbah selalu disampaikannya ini terus. Kalau pengajian selalu diulang-ulang ini terus itu. Beda masjidnya. Ngisi di sana yang dibahasnya ini terus gitu. Mungkin beliaunya ya menganggap itu jamaahnya beda, tapi di antara sekian jamaah kan ada yang sudah pernah ikut. Nah, baiknya ilmu itu di-upgrade, maka dibedakan. Kalau diingat-ingat, oh khutbah kemarin temanya tentang A, besok kalau jadwal khutbah lagi tentang B. Jadi banyak pengayaannya. Isi pengajian juga banyak begitu. Jadi ilmunya jangan diulang-ulang. Tadi karena mohon maaf, barangkali bisa jadi ada yang istilahnya bosan ya. Tentu bosan di sini maknanya bukan sekali lagi bukan merendahkan ilmu, tapi kan wajar jamaah juga perlu disantuni gitu. Saya kalau ngisi pengajian juga, Bapak ini ada. Ngisi tempat itu Bapak ini ada. Bagaimana berusaha supaya materi itu ya ada kebaruannya gitu. Supaya ya
tidak, tanda kutip ya, tidak bosan, walaupun kita juga tidak boleh bosan walaupun ilmu itu diulang-ulang. Tapi ini sedang berbicara konsep ihsan gitu. Nah, ihsan itu yang bagaimana? Jadi yang jangan sampai membosankan audiennya atau objek dakwahnya. Kemudian yang berikutnya, wa amal ihsanu ila nasi bil badani. Nah, sekarang ihsan terhadap badan. Tadi kan ada ihsan terhadap apa tadi? Terhadap harta, ihsan terhadap ilmu, sekarang ihsan terhadap tubuh sendiri, terhadap badan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ayyana ar-rajulu fi dabbatihi fatahammaluhu 'alaiha aw tarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Fahadar rajul tu'inuhu tahmilu mata'ahu ma'ah aw tadullu ala tariq wa ma asbah dalik faqulu dalika minal ihsan. Hada nisbatun lil ihsani ila ibadillah. Jadi begini. Di sini dalam bab muamalah ihsan, satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, orang yang baik itu adalah orang yang membantu seseorang menaikkan barang dagangannya. Kalau orang dulu kan orang bawa barang dagangan tuh pakai onta, pakai apa itu, apa, keledai atau kuda. Jadi ada orang yang mau menaruhkan barangnya kan berat, kelihatan berat atau repot, maka dibantu. Itu adalah ihsan. Ya. Jadi autar fau 'alaiha matahu, atau membantu mengangkatkan ya, mengangkatkan barangnya, maka itu dibantu, itu adalah ihsan. Jadi jangan sampai hilang kepedulian ya. Dulu saya ingat sekali waktu saya masih kuliah, saya dapat tugas dakwah dari Muhammadiyah ke Purworejo. Dulu saya masih kuat ya naik bis ke Gunung Kidul, bisa ya, sendiri juga bisa, kadang dengan teman-teman. Nah, pas ke Purworejo itu saya ada tugas dakwah ke Purworejo, naik bis nih dari Jogja sampai ke Purworejo. Nah, karena bisnya umum ya, jadi penuh. Saya alhamdulillah bisa duduk. Tapi saya melihat pemandangan, ada orang tua, ini ibu-ibu pedagang bawa barang dagangannya berat banyak. Beliau nggak kebagian tempat duduk. Dia berdiri saja. Saya dalam batin, masya Allah kasihan sekali ya ibu-ibu. Padahal di samping kursinya itu ada laki-laki. Laki-laki itu kan harusnya lebih kuat ya. Ada yang gagah-gagah, kenapa yang tidak mau mengalah ya, memberi kesempatan. Itu menurut saya itu tidak ihsan. Jadi bagaimana kita memunculkan kepedulian-kepedulian ihsan yang sekarang juga sebenarnya diatur ya. Kalau ada yang ibu hamil, ya diberi kesempatan, ada yang lebih duduk awal atau yang sudah sepuh. Karena suatu saat kita pun ya, Bapak Ibu, kita akan menjadi tua kan, ada sepuh. Ada satu kondisi yang kita tidak kuat berdiri lama. Jadi kalau dalam suasana begitu, ya kita santuni. Lama sekali itu. Kok nggak ada yang ya? Ya saya juga ingin memberi, ya saya juga nggak kuat kalau berdiri lama. Ya ternyata luar biasa. Setelah itu ya beberapa cukup lama, ya ada seorang perempuan lain yang kemudian dia mempersilahkan ibu tua itu untuk duduk, dan si perempuan itu rela berdiri, ya memilih untuk berdiri yang tadinya sudah duduk. Terus si perempuan inilah yang kemudian berdiri terus sampai Purworejo. Cuman saya maksudnya, dari sekian orang ada yang peduli, tapi dari sekian orang itu masih banyak yang belum peduli. Nah, maka di sini mari kita belajar ihsan. Nah, di sini kata Nabi begitu, membantu seseorang dalam perjalanannya atau membantu menaikkan barang dagangannya, maka itu disebut ihsan. Ya. Kalau di dalam hadis arba'in juga ada hadis innallaha katabal ihsan fi kulli syai'. Allah sudah menetapkan beberapa hal itu dalam berbagai hal untuk berbuat ihsan. Dalam bab menyembelih, ihsan terhadap binatang, menyembelih itu dengan cara menajamkan pisaunya, menajamkan alat potongnya. Itu namanya ihsan. Jadi jangan sampai alat potongnya itu ya tumpul lalu kemudian digorok-gorok, lama matinya, itu membuat sakit.
Jadi yang terbaik itu diasah dulu. Bahkan mohon maaf ibu-ibu, kalau masih ingat dulu kita pernah menghatamkan hadis arba'in dengan syarahnya. Itu Imam Ahmad bin Hambal itu memperlakukan apa itu binatang, contoh ya, mau menggoreng ikan itu juga harus ihsan. Misalkan goreng itu mungkin lele ya, lele masih hidup, cuma dijepit lalu dicelupnya ke minyak panas. Memang tidak berdosa, enggak. Tapi kurang ihsan gitu. Ya dimatikan dulu, matikan dulu, setelah mati baru kemudian digoreng minyak. Itu cara ihsan itu ada dibahas dalam sarahnya ya. Jadi ikannya lele itu masih hidup, masih ceplok-ceplok, lalu cuma dijepit kepalanya, dicelupkan langsung ke minyak panas. Itu tidak ihsan, ya. Maka di sini perkaranya bukan kan nggak dosa Pak Ustadz, betul tidak berdosa, nggak apa-apa, memang itu lele ya memang haknya dan halal, tapi kita pun tetap berlaku ihsan. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, jelaskan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini menyelesaikan 3 martabat. Yang pertama Islam, iman dan ihsan. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian kitab ini berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.